Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Syokir Asyik dengan NIM 2415-24018 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pradita Majmal Hasan dengan NIM 2415240243. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu implementasi FOL pada isu paradoks produktivitas. Nah, paradoks produktivitas itu apa sih? Jadi, paradoks produktivitas itu adalah kondisi di mana seseorang merasa dirinya sangat produktif atau sibuk, namun output yang dihasilkan itu sebenarnya rendah. Paradoks produktivitas dapat kita implementasikan menggunakan FOL dengan beberapa faktor utama seperti lingkungan distraktif, beban kognitif pekerjaan, sampai juga kemampuan kualitas manajemen prioritas. Seperti itu. Mungkin langsung kita cek isi dari uh, kotak utama dari FOL ini. Di sini kami mendefinisikan beberapa ada sekitar 24 fakta di sini dengan sekitar 9 predikat dengan tiga dengan satu rules rantai utama. Seperti itu. Mungkin langsung dijelaskan saja, Mas. Jadi, rantainya itu kami mengambil diagnosis berupa terjebak produktivitas semu. Nah, kita bahas dulu dari awal. Diagnosis pertama adalah jika seseorang ini berada di lingkungan yang tidak kondusif dan juga mencoba mengerjakan banyak hal sekaligus atau multitasking. Dan terakhir, jika tugas yang dikerjakannya ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, maka seseorang tersebut mengalami cognitive overload. Nah, selanjutnya, jika seseorang tersebut mengalami cognitive overload dan juga memiliki kemampuan manajemen yang buruk, seseorang tersebut mengalami kualitas kerja yang rendah. Dan terakhir, jika seorang tersebut mengalami kualitas kerja yang rendah dan juga namun pola kerjanya juga lembur atau sibuk gitu. Nah, seseorang tersebut mengalami produktivitas semu. Seperti itu. Oke, sekarang coba kita demokan terlebih dahulu aplikasi Python-nya. Di sini kita menggunakan Streamlit untuk menjalankannya dan menggunakan command run streamlit run fsvdc.py. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Oke, di sini kami membuat ada 10 uji inferensi query yang disediakan langsung, tinggal dipencet, dan juga ada query prolog custom untuk menjalankan query sesuai kita. Kita akan cek satu persatu terlebih dahulu hasil dari uji query-nya. Di sini ada lingkungan, contohnya kita ambil yang lingkungan distraktif. Di sini aktor yang mengalami gangguan lingkungan fisik atau digital. Oke, di sini lingkungan distraktif valid untuk mahasiswa A. Nah, tetapi tidak valid untuk mahasiswa B. Mengapa? Karena mahasiswa A di sini memiliki lingkungan fisik kebisingan tinggi dan notifikasi HP yang sering sesuai dengan syarat dari lingkungan distraktif yang didefinisikan di sini. Sedangkan mahasiswa B memiliki lingkungan digital yang eh, apa notifikasi HP yang jarang, dan ini merupakan syarat cukup yang berlawanan dengan lingkungan distraktif ini, seperti itu. Di sini selanjutnya defisit energi sesuai dengan fact dan apa ketentuannya, seperti itu. Lalu di sini juga ada kesimpulan produktivitas semu, di mana di sini yang tadi sudah dijelaskan, yang terjebak produktivitas semu adalah mahasiswa A. Mengapa mahasiswa A? Di sini kita bisa lihat misalnya pada mahasiswa A apakah memiliki kualitas kerja rendah atau pola kerja yang lembur. Pertama kita masukkan ke pola kerja terlebih dahulu. Kita jadikan ini sebagai query custom untuk mengecek apakah mahasiswa A memiliki pola kerja yang lembur. Oke, kita cek. Mahasiswa A. Nah, dan ketika dicek, ternyata ini kapital.
Nah, dan ketika dicek mahasiswa A memiliki kualitas kerja yang lembur, maka pola kerja syarat pola kerjanya terpenuhi. Lalu bagaimana dengan kualitas kerja yang rendah? Kualitas kerja yang rendah itu didapatkan ketika eh, apa? Ia mengalami cognitive overload dan manajemen yang buruk gitu. Pada proses unifikasi setelah tadi mengecek pola kerja, lalu ke PySwift akan ke kualitas kerja rendah gitu dan mengecek, mungkin kita cek dulu manajemen buruk di sini, apakah A memiliki manajemen yang buruk gitu. Manajemen yang buruk memiliki syaratnya tersendiri. Oke, mahasiswa A. Oke, di sini hasilnya adalah valid bahwa mahasiswa A memiliki manajemen yang buruk. prioritas yang buruk. Oke, selanjutnya ketika manajemennya sudah buruk berarti tinggal mengecek apakah ia mengalami cognitive overload. Nah, cognitive overload terjadi ketika memiliki lingkungan distraktif. Di atas sudah dicek bahwa A itu valid memiliki lingkungan distraktif. Lalu yang kedua, pola kerja. Apakah pola kerja yang multitasking? Nah, tadi pada pola kerja mahasiswa A ada multitasking juga. Pola kerja mahasiswa A. Nah, dia juga ada multitasking selain kerja lembur. Maka ini masuk kepada syarat yang kedua. Langsung mengerjakan dan beban tugas. Nah, ini beban tugas T mengerjakan XT gitu ya. Apakah dia mengerjakan mengerjakan pekerjaan yang memiliki beban tugas kognitif yang berat seperti itu. Coba kita cek ya. Oke. Di sini akan dicek dulu apakah beban kerjanya itu berat. Nah, apa sih yang memiliki beban tugas berat? Nah, ternyata yang memiliki beban tugas berat itu adalah coding program dan skripsi. Nah, apakah mahasiswa A mengerjakan hal tersebut ya? Coba kita cek aja di sini. Nah, kita coba cek ya. Apa sih yang dikerjakan mahasiswa A? Apakah termasuk beban kerja yang berat? Di sini ada coding program dan skripsi ya. Mahasiswa A, A. Nah, ternyata dia mengerjakan coding program dan skripsi yang dua-duanya memang adalah berat. Makanya semua syaratnya terpenuhi gitu. Mulai dari proses unifikasinya berjalan sampai sini selesai gitu ya. Bahwa oh distraktif iya, pola kerja iya, maka dia mengalami overload, kembali lagi ke sini overload dan manajemen buruk, kualitas kerja rendah, maka di sini kualitas kerja rendah, pola kerja juga kerja lembur, maka ia terjebak produktivitas semu. Lalu ada rekomendasi kebijakan untuk tiga hal itu. Nah, didefinisikan di sini ada tiga rekomendasi kebijakan. Ada empat di sini ada empat rekomendasi kebijakan yang disesuaikan dengan eh, apa masalahnya masing-masing. Ada cognitive overload, kompetensi, prioritas manajemen prioritas, resiko burnout dan apakah sudah perlu detox. Di sini ketika dijalankan, ketika mahasiswa memenuhi berapa, salah satu tadi terjebak produktivitas semu ya, maka ia akan muncul di sini sesuai dengan misalnya tadi yang cognitive overload tadi ada ya, cognitive overload. Ketika cognitive overload apa yang harus dilakukan? Di sini adalah wajibkan mode fokus. Nah, dan di sini ada wajibkan mode fokus dan yang lain sesuai dengan knowledge base dan data knowledge base yang telah kita definisikan. Hasil kebijakan ini akan sesuai. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait keterbatasan FOL. Jadi, meskipun tadi kita lihat ya bahwa FOL di sistem kami itu berhasil melakukan penalaran deduktif yang cukup ketat, namun di sisi lain juga FOL ini terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah FOL itu bersifat biner itu. Jadi hanya bisa benar atau salah. Sulit sekali untuk FOL memodelkan sebuah
kasus yang berdasarkan probabilitas gitu, tidak 100% benar ataupun tidak 100% salah. Sebagai contohnya, untuk burnout itu tidak bisa kita identifikasikan 100% burnout jika bla 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 bla. Nah, namun eh, untuk burnout itu tuh ada probabilitasnya jika kita melakukan kegiatan sekian banyak, eh, kita dapat mengalami burnout dengan kemungkinan 80% misalnya. Jadi itu sangat sulit untuk dimodelkan ke dalam FOL. Dan yang kedua juga FOL ini tuh sulit untuk memiliki logika temporal di mana untuk mendefinisikan waktu gitu. Sulit untuk memodelkan durasi. Sebagai contohnya, jika kita lembur selama 7 hari berturut-turut, maka kita eh, memiliki pola kerja yang sibuk, misalnya seperti itu. Itu sangat sulit untuk diidentifikasikan ke dalam FOL. Seperti itu. Oke, ini kesimpulan dari rekomendasi yang tadi telah dijelaskan. Ketika mewajibkan modifikasi school, konkretnya itu adalah mandat deep work slot dan detox digital inti. Ketika ada recommendationnya matrix Eisenhower, konkretnya adalah wajib matriks prioritas mingguan dan diganti to-do list dengan time blocking. Kebijakan pemilihan, ketika KBR chronology based recommendationnya mandat istirahat atau cuti pemilihan, maka eh, konkretnya rekomendasi konkretnya adalah cuti mikro wajib dan audit pola kerja jeda wajib saat energi rendah. Itu mungkin cukup sekian Dari presentasi kami untuk tugas besar kali ini. Sini kita mengutip quotes dari Henry David Thoreau, yaitu it's not enough to be busy, so the ends. The question is what are we busy about? Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.